Oke, halo semuanya, welcome back to William Martanto YouTube channel dan kali ini kita bahas IHSG aja ya. Saya cerita dulu awalnya kenapa saya mau bikin topik IHSG lagi. Sebenarnya kan saya juga udah pernah bilang, topik-topik IHSG itu paling cuma berlaku 1-2 bulan kan. Kalau dibuat YouTube kayaknya kasihan yang nonton. Kadang-kadang yang nggak tahu diuploadnya kapan jadi nggak berguna. Tapi saya memang lihat bahwa audiens saya lebih banyak di YouTube, jadi saya bikin aja di YouTube. Kali aja berguna dan tidak lupa saya selalu update juga di Outlook di website yang ada di link description ataupun yang Anda lihat di sini ya. Jadi, ceritanya waktu itu saya lagi ngisi acara di satu komunitas dan diminta market update gitu ya. Pas market update ngomongin bulan September, entah kenapa kok saya lihat muka pesertanya tegang semua. Kemudian ada satu yang ngomong, karena dia khawatir IHSG tahun ini kayak tahun lalu, di mana performance-nya jelek, IHSG-nya kena di porto dia. Terus saya akhirnya cuma kasih satu pertanyaan simpel, "Emang porto Anda itu isinya saham-saham penggerak market semua?" Ternyata memang iya, ya. Apalagi dia megang saham yang, well, sorry banget kalau saya harus menyinggung sebagian orang, tapi saham Gotoh, yang mana waktu itu memang turun kan. Jadi, kalau karena kena saham yang beban indeks dan portonya turun, ya mau nggak mau porto Anda akan senasib sama indeks. Tapi memang dari acara tersebut saya cukup bersyukur ya, karena tahun lalu biarpun memang secara IHSG-nya nggak bagus, ya, di akhir tahun, sehingga banyak banget yang ngomong kan, apa, soal window dressing nggak jadi, pasukan-pasukan yang nyinyirin analis teknikal dan lain-lain itu bertebaran. Tapi saya pribadi Porto nunggu sih. Jadi, walaupun awalnya saya nggak happy karena secara persentase nggak gede, tapi ketika ikut acara itu, ya saya seneng aja karena ternyata saya masih ada growth walaupun kecil gitu. Nah, sekarang kita kena September lagi, dan kita tahu bahwa September itu ada fenomena atau mungkin saya akan sebutnya selalu event, yaitu event market yang dipilih oleh orang-orang dikenal dengan nama September Slump, SLUMP ya. Saya sendiri nggak terlalu tahu gituan, memang istilah-istilah market terlalu banyak, kayak nanti November aja bisa ada yang namanya November Rain. Saya waktu dulu masih jadi analis pernah tanya soal media, sampai saya bingung. Saya kirain nanyain hujan beneran, ternyata maksudnya stock market gitu ya. Jadi sebenarnya nanti akan ketemu banyak. September Slump, Oktober Halloween, November Rain, Desember nggak tahu apaan ya. Desember bilang Santa Rally dan segala macamnya. Ya persetan lah kalau buat saya, kita cukup lihat marketnya aja, asal memang bisa diikuti ya ikutin, nggak bisa nggak usah paksain trading kan nggak apa-apa. Daripada sering-sering trading win rate-nya kecil, nanti kapok ya kan, jadi mendingan, cari momentumnya aja. Nah, karena saya penasaran, saya pun coba cari tahu ini loh, apa namanya, seasonality. Saya ambil dari Stockbit, itu untuk melihat IHSG itu per tahunnya memang jelek di September atau enggak. Kalau saya nggak salah ingat, sebenarnya saya pernah buat vlog yang serupa, di mana saya ngomong sebenarnya saya lebih takut November daripada September. Dan itu bukan karena November rain ya, tapi karena siklusnya emang jelekan itu, gitu. Saya pun coba cari tahu, dan ini saya ambilnya IHSG 15 tahun, ini screenshot-nya. Kenapa nggak 10? Karena saya jujur agak jengkel dengan topik 10 tahun. Entah kenapa kalau 10 tahun selalu cocok, ya. Kalau dia bilang IHSG jelek dalam 10 tahun terakhir, bisa cocok. Tapi kalau Anda ganti data jadi 15 tahun, Anda akan lihat hal unik. Ini bulan September 2023. Kalau sampai 10 tahun berarti kan sampai 2013 doang. So far cocok, banyak banget merahnya. Tapi begitu saya tambahin 5 tahun ke depan, ternyata up-nya 7, merahnya 8. Hampir 50-50 ya. Ini karena 15 tahun, kalau 16 mungkin bisa 88 gitu kan. Jadi akhirnya saya tarik kesimpulan September nggak separah yang kelihatan, malah Novembernya yang menurut saya ngeri, up-nya cuma 4, down-nya 10. Mending kalau down-nya tipis, bisa 2%, 5%, ini juga 3% tahun 2019, belum ada Covid kan, Covid kan tahun 2020 kan. Terus di tahun 2016, ya itu crash mining sih, saya bisa ngerti. Terus di 2022 ini yang bikin orang pada ngejek ya, nggak ada window dressing dan segala macamnya. Dan akhirnya saya pun penasaran, saya tambahin lagi IHSG dalam 20 tahun. Ini dia gambarnya. Ternyata September adalah bulan yang indah, teman-teman. Kalau Anda lihat, November itu the only one yang merah dari up probability-nya. Karena dia cuma naik 8 kali dalam 20 tahun, 11 sisanya turun. Belum 20 kali ya, karena ini ya 2023. Nah, kalau September malah naiknya lebih banyak, 11 dan 9. Secara persentase penurunan September memang agak jelek, termasuknya dalam, kayak 2008, tapi itu crash lah, kita nggak kecualikan yang itu. Ini ada tahun 2015,
6% tahun 2020, 7%, tahun lalu 1% doang. Sebenarnya jumlah turunnya aja nggak banyak, persentasenya juga nggak banyak. Malah sebenarnya jadi bulan yang bagus kalau Anda mau nada, Oktober bisa jualan dulu. Karena Oktober itu banyak sekali yang naiknya marketnya. Contohnya kan kita lihat langsung dari historicalnya 14 kali naik, 5 kali doang turunnya. Ini bagus banget sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya mau main strateginya IHSG dan bermainnya dengan saham-saham yang penggerak IHSG, strateginya simple, nada banyak di September, Oktober jual, November beli, Desember jual, gitu. Tapi memang waktu tahun 2022 rasanya teori menjual di Desember terpatahkan ya, karena Desember 2022 market merah, Januarinya masih merah, Februarinya merah, Maret pun masih Februari hijau tipis, Maretnya lebih merah lagi. Saya nggak tahu deh, yang belanja saham waktu Desember 2022, kalau ngikutin performance IHSG apakah masih profit atau enggak. Tapi mestinya iya, karena kalau saya lihat kan saham-saham big banks-nya naik ya. Jadi kayaknya di sini nggak terlalu relevan kalau kita bilang IHSG akan menunjukkan performance saham-saham tertentu. Memang karena bobot IHSG rusak sejak banyaknya saham-saham teknologi kan yang pada gede market cap-nya. Jadi Anda harus bisa ngerti bahwa mungkin di era baru gitu ya, sejak adanya new economy dan lain-lain, itu masih fase adjustment di mana yang pernah naik dengan valuasi yang nggak wajar atau cuma karena rumor lalu market cap-nya jadi tinggi, ketika adjust turun lagi, IHSG-nya jadi nggak kelihatan ada performance. Tapi di saham-saham tertentu yang bahkan termasuk penggerak indeks kayak saham perbankan itu masih bisa naik sebenarnya kan. Saya yakin lah yang megang-megang saham kayak BBCA, BMRI, BBRI, walaupun terakhir-terakhir ini agak merah ya, tapi bukan berarti dalam 1 tahun atau 1-2 bulan terakhir itu tetap merah. Saya yakin ada pertumbuhan sebenarnya, tapi di IHSG-nya nggak kelihatan. Nah, lanjut. Jadi kita bisa lihat di sini, IHSG bulan September nggak perlu dikhawatirin. Sebenarnya kalau cuma mau buat tradingan jangka pendek mainan 1 bulan, belanja September jual bulan depan juga harusnya ada kesempatannya. Cuman memang Anda harus pintar-pintar pilih sahamnya. Seperti yang saya bilang tadi, pembedaan bobot itu merusak memang tuh IHSG. Dan memang sejak awal kita tahu IHSG kita kan nggak secara fair membagi rata setiap saham, tapi ada aturan pembobotan yang nggak bisa lepas dari dulu ya. Makanya dulu kalau perbankan jatuh, IHSG langsung jatuh, mau ditambah ASI atau Telkom turun, bisa ikutan turun. Kalau sekarang ada GoTo dan lain-lain. Mungkin saya nggak tahu apakah, saham Arto masih termasuk yang market cap-nya gede atau enggak. Saya nggak perhatiin karena sampai sekarang saya bahkan nggak pernah trading saham-saham kayak gituan dan emang nggak pernah cari tahu juga ya. Jadi, ya saya ngomong sejauh yang saya tahu aja. Intinya yang saya mau kasih tahu Anda adalah, Anda bisa aja menemukan kondisi mana IHSG dan saham Anda tidak ada hubungannya sama sekali, yang penting Anda tahu sahamnya aja, gitu. Tapi karena memang kemarin banyak yang khawatir IHSG, video ini akan bahas khusus IHSG-nya aja. Kita mulai lanjut ke chart-nya. Ini saya buka TradingView. Saya mau Anda pertama lihat dulu bahwa IHSG kita dari 2022 sih ya, kalau ambil dari totalnya sih, sideways-nya itu dari bulan September 2022, jadi pas setahun. Oke, good banget ini. Jadi sebenarnya secara keseluruhan IHSG kita sideways aja kok. Karena tahun 2022-nya memang sempat naik sampai 7.000 sekian, 7.100 maksud saya, itu di area yang ini. Sejak itu turun dan 2023 susahnya setengah mati ya, 7.000 sentuh dikit aja sampai 7.020, habis itu turun, ya. Jadi sebenarnya tren sideways-nya belum hilang. Ini nggak ada bedanya kayak tahun 2021, ya sekitaran di sini. Sideways terus, baru naik bentaran doang gitu. Jadi Anda harus bisa ikutin iramanya market. Nah, ini sideways naik bentar, sideways lagi. Ini 2021, di akhir-akhir baru naik, 2022 sekarang sideways lagi, dan nggak tahu deh tahun depan pemilu lagi ya. Tapi Anda cukup tahu yang sekarang aja dulu, toh masih ada 3 bulan. Dalam waktu terakhir ini, di mana saya ambil datanya sampai tanggal 8 September, IHSG masih sideways, ini trendline saya bikin sendiri ya. Menurut saya trendline saya penentuan di sini, kok nggak pas ujung atas ujung bawah itu ada perhitungannya saya sendiri. Dan menurut saya ini menarik karena ternyata match, harusnya saya cuma sampai sini waktu saya buat, ya waktu April 2023. Ternyata match di mana IHSG turunnya sih berhasil bertahan di trendline. Memang di tanggal 8 indikasinya oke sih, tapi saya nggak akan langsung bilang IHSG sudah selesai turun, gitu. Karena
Kalau ngomong bulan September masih 3 minggu. Jadi kalau memang 3 minggu syukur-syukur di area ini doang konsolidasi ya aman. Tapi kan kadang-kadang ada false break dan segala macamnya yang bisa aja membuat seolah-olah analisis gagal dulu kan. Saya jadi kayak kemarin di Instagram aja, Instagram WH Praja Official aja ada yang DM bilang, "Salah pas bilang September Slam," padahal cuman karena kecepatan sehari. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah, saya nggak pusing sampai kayak gitu-gitu. Jadi maksud saya, kalau mau konfirmasi candle 1 bulan, itu jangan dihitung per hari sebenarnya. Tapi kalau sekarang saya ngomongnya masih per hari aja. Saya time frame-nya ini 1 hari, sampai sini trendline bertahan, tapi gambar garis besar trennya adalah sideways. Anda harus siap kalau IHSG amit-amitnya turun ke sini. Saya rapiin dulu kotaknya ya, karena sudah nggak ada gunanya. Kita buat demand zone-nya aja untuk mengukur estimasi kalau IHSG masih mau turun. Menurut saya harusnya kalau turun, misalnya ini nggak bertahan lagi ya 6.000 pasti ini 6.900 pas ya. Misalnya nggak bertahan 6.900, estimasi saya ke area 6 sini, 6.857 sampai 6.821. Pun saya sebenarnya udah estimasikan atau mempersiapkan kalau sampai turun lagi di bawah 6.800. Yang mana menurut saya nggak jelek, karena dasarnya kan marketnya lagi sideways. Sebenarnya peluang buy on weakness-nya banyak. Cuman kalau Anda ngarep naiknya cepat, itu bisa jadi harapan Anda yang salah, karena memang marketnya mengharuskan untuk nunggu saat ini. Jadi untuk area support yang perlu Anda perhatikan, atau demand zone-nya pertama di sini ya, 6857 sampai 6821 atau 6820 lah, karena ada koma-komaan, jadi kita ambil pembuatan ke bawah aja. Ini area demand zone pertama. Kalau IHSG turun sampai sini bertahan, bisa rebound lagi, itu berarti pelemahannya selesai. Di bulan September ini bisa nada sepuasnya. Tentunya estimasinya saya untuk bilang selesai itu ketika menjelang akhir bulan September. Jadi kalau akhir bulan September demand zone bertahan, IHSG-nya rebound, Anda sudah dapat bottom price sebelum dari IHSG sendiri naik. Nanti pas IHSG naik, barulah Anda tinggal mempertanyakan apakah saham Anda sejalan dengan IHSG atau enggak. Gitu ya. Jadi ini ngukur IHSG-nya aja mungkin bisa membantu meningkatkan kepercayaan diri. Kalau misalnya enggak, estimasi saya selanjutnya di area sini. Karena sebenarnya IHSG kan ada inverted head and shoulder kan. Nah, kalau misalnya kena lagi, turun di bawah dimensinya tadi, saya estimasinya di sini. Sampai di area ini saya juga masih anggap bagus sebenarnya. Nah, namanya juga ini bulan yang memang bulannya ada potensi pelemahan, cuman kalau menurut saya harusnya nggak terlalu dalam lemahnya, ya ini cuma persiapan alternatif yang kemungkinan kesentuhnya juga kecil, ya saya nunggunya area yang tadi aja, 857 ya, sampai 820. Bisa bertahan di situ sih saya pribadi mungkin akan mulai belanja, gitu. Jadi, memang dalam waktu dekat ini, apalagi ini kan tanggal 10 ya, hari Minggu, 10 September 2023. Besok baru mulai market, jadi harusnya masih ada 1 minggu untuk ngetes. Kita kan berarti masuk minggu kedua. Nah, minggu ketiga, minggu keempat itu yang baru saya akan coba lihat kondisinya sudah mendukung untuk saya pribadi untuk belanja atau belum. Jadi ini saya sekalian kasih tahu Anda perencanaannya saya nih di bulan September. Saya akan lihat, di minggu ketiga dan minggu keempat. If the market is good, I will start to buy gitu. Tapi kalau misalnya enggak, saya tunggu di area yang lebih rendah lagi tadi. Overall saya coba bilang marketnya masih bagus, nggak usah khawatir. Kalau Anda lihat dari siklus tadi, bahkan dalam 20 tahun terakhir terbukti kan, November lebih jelek. Kalau Anda mau takut sama November, kalau saya juga akan begitu. Ya, saya kalau misalnya, "Pak, lu lebih serem bulan apa untuk IHSG?" Saya bilang pasti November. Itu pun saya juga akan melihatnya sebagai peluang diskon aja, yang penting jangan saya masih punya barang aja di bulan Oktober gitu kan. Kalau misalnya Oktober udah kosong, porto November saya seneng. Tapi kalau pas bulan Oktober masih nyimpen saham, November ya empat gitu ya. Jadi Anda harus, strateginya matang di sini. September di area-area yang tadi saya kasih tahu, kalau misalnya analisa saya cocok, manfaatin tuh untuk timing beli, gitu ya. Nanti sisanya saya akan update harian di Outlook, seperti biasa. Kalau misalnya ada potensi pelemahan lebih lanjut atau memang sudah berakhir, kita update di situ, karena dipaksain di YouTube mulu kan waktu untuk record-nya kurang, dan nanti kita akan coba lihat saham-saham apa yang bisa jadi pilihan. Anda nggak usah terlalu khawatir sama IHSG lah dengan bobot yang sudah berantakan begitu, untuk sementara ini ya, tapi nggak tahu berapa tahun ke depan, gitu. Saya yakin kalau Anda nggak terlalu fokus pada IHSG, Anda tetap bisa ketemu saham yang bisa bikin porto Anda tetap growth,
mau IHSG-nya separah apapun juga. Karena saya sendiri pernah ngalamin itu, saya percaya orang lain bisa, gitu. Entah itu karena hoki, entah karena skill, pasti bisa intinya. Karena kalau bisa ada yang mengalami, orang lain juga bisa alami. Kira-kira gitu untuk September ini, nggak usah terlalu khawatir, intinya Anda harusnya malah manfaatin. Bulan Oktober mestinya ada potensi penguatan dari IHSG, banyak saham yang bisa naik, Anda bisa take profit juga, orang mau beli di atas silakan kasih barang gitu ya. Oke, kiranya itu aja, silakan like and dislike sebagai respon Anda terhadap video ini, dan kita ketemu lagi pada vlog saya selanjutnya. See you again.